Landasan pertama ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka kalau kita ditanya siapa Rabbmu, jawabannya Rabbuna Allah yang memeliharaku dan memelihara seluruh alam semesta dengan nikmatnya. Kemudian penulis ya menerangkan bahwa siapa Rabbmu ini adalah landasan yang pertama. Ini kitab yang kita kaji apa? Kitab Ushulus Salasah 3, landasan utama. Landasan utama yang sedang kita kaji yaitu mengenal Allah. Menurut bahasa, kata Arab maknanya pemelihara. Kata Arab maknanya apa? Pemelihara, gitu. Dari kalimat ini terkandung makna-makna yang lain seperti al-malik, apa itu? Penguasa. Kata Rabb itu di dalamnya mengandung kata al-malik, ya, yang artinya penguasa. Kemudian juga al-mudabbir. Kata Rabb itu di dalamnya terkandung makna mudabbir. Apa artinya? Zaid, mudabbir artinya apa? Yang mengatur. Dicek Bi, tulisannya ada nggak? Suruh nulis. Jangan gerombol gurunya. Gurunya diselip-selip di tengah-tengah sini loh. Susah amat dong. Jadi lihat tulisannya, biar nyambung. Apa yang sudah diomongin, boleh tulis belum? Ribut aja nanti. Apa tadi kata Rabb mengandung makna apa yang pertama? Jawab, perhatikan. Apa Jim? Bukan ini tulis dulu. Man, kata Rabb artinya apa tadi di dalamnya? Al-Malik artinya penguasa. Kemudian mengandung arti apa? Mudabbir, yang mengatur. Dilihat tadi, dicek. Rafa, tulisannya mana? Man, ditulis. Biar gak, jangan diem aja, dicek tulisannya. Din. Kemudian apa? Mengandung makna al-mutasarrif dan mutaahid. Al-mutaahid, pemelihara, mengatur, memelihara. Al-mutaahid, pemelihara. Itu makna Rabb tadi luas ya, penguasa, mudabbir, mengatur, pemelihara, mutaahid. Penulis rahimahullah menginginkan makna yang pertama karena ia mengatakan yang memeliharaku. Beliau mengambil makna dasar dari kalimat tersebut yaitu yang memelihara. Yang memeliharaku maknanya yang telah menciptakanku. Jadi yang memeliharaku itu bermakna yang telah menciptakanku dan mengadakanku. Mengadakan berarti yang buat. Jadi dari awalnya tidak ada jadi ada. Kemudian memberiku nikmat zahiran wa batinan. Seluruh nikmat yang kita rasakan berarti berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pasti orang itu mudah sekali kufur. Di antaranya apa? Kufur nih nikmat ini paling
umum orang itu kufur nikmat. Beri dong foto. Hadirin Allah, ketika manusia tidak memahami secara detail, rinci, komprehensif tentang Allah, sangat mungkin manusia itu menjadi kufur. Sekurang-kurangnya ini apa tadi? Kufur nikmat. Berat. Ujian kesempitan Abi Jabri sukses ya. Tinggal sabar kan? Enggak sabar ya enggak berubah keadaan kan? Ya ngapa lo enggak sabar? Padahal kalau diuji kesempitan makom tertinggi apa? Syukur ya kan? Ridho, sabar, ridho, syukur. Sakit mutah-mutah itu syukur gitu kan? Iya. Ada orang begitu. Beri doa sama lambung, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu sholihatnya. Yang habis dibekam kemarin kayaknya sudah agak-agak sembuh nih. Nah, bersyukur tuh kan? Bisa Abi Diki? Hah? Weh, apa? Bisa ya? Haruskah berobat? Gak usah, supaya dosanya habis. Tapi diuji dengan kenikmatan, sukses apa gagal? Lebih berat, ya. Lebih berat. Manusia itu tabiatnya apa? Kufur ini, lupa akan nikmat. Izam kakinya sakit, iya. Bersyukur apa? Bersabar apa? Ridho bil qada, ya. Nah ini nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita perlu hitung-hitung, perlu ingat-ingat, sebab sudah biasa menjadi tidak terasa nikmat. Sudah biasa bernapas, baru terasa nikmat pas sesak napasnya sembuh. Biasa bernapas, kemudian diuji sakit asma, sesak napas, kemudian sembuh baru. Lahir dan batin. Lahir batin itu gimana itu? Yang batin ini apa Biristu? Meyakini seluruh nikmat berasal dari Allah, keyakinannya. Kemudian mewujudkan husnuzon, yang baik-baik ya, amalan hati ya. Yang lahir apa? Yang lahir ya yang dirasakan, fisik yang sempurna. Ya Adi, kumis yang tebal, fisik tuh. Minum tangan kiri, kiding. Rambut yang lurus. Gak pantas kalau rambutmu lurus itu deh. Alis yang dimodif ya. Diapain, dikerok? Alisnya diatur, dibuat melengkung apa dibuat apa? Alhamdulillah, susah ya kita umumnya gagal diuji dengan kelapangan atau kenikmatan, namun sebaliknya mudah sukses kalau diuji dengan kekurangan atau kesempitan. Beliau menulis melanjutkan, Allah memeliharaku. Nah, kamu itu nggak hidup begitu saja. Allah yang memberikan kehidupan, Jif. Iya. Bagaimana orang itu tidur tidak bangun lagi? Ada? Bagaimana tangan orang yang stroke itu tidak fungsi lagi? Ada? Bagaimana otaknya tidak bisa lagi berpikir, saraf dia, ODGJ dia. Coba kita hidup ini ada yang memelihara, coba sadari. Hidupnya kita ini dipelihara oleh Allah sekaligus seluruh alam ini.
Maka apa? Tidak mungkin kita bisa melakukan apapun tanpa izin dan pertolongan dari Allah. Ya. Allah memeliharaku. Allah memelihara seluruh alam ini. Mesti khawatir. Ya. Keyakinan kita harus mantap, kokoh, teguh. Punya prinsip Allah tidak akan menelantarkan hambanya. Ada rezekinya yang habis, duit biasanya ya, karena umumnya dianggapnya duit. Ya, seiring kumis dicukur, abi-adi, kumis tumbuh lagi. Maka ATM udah habis, ada transferan lagi. Macam kumismu itu. Iya kan? Diumpamakan seperti itu oleh Ustaz Nuzul Zikri. Jadi seperti rambut yang kita potong kemudian tumbuh lagi. Adanya hari ini, rezeki hari ini, adanya esok, tibanya esok, rezeki esok. Sudah Allah siapkan. Jadi masalahnya apa hidup ini? Pikiran kita itu apa? Menjalankan perintah. Ya. Kemarin sore ada yang dapat tempe ya. Itu gak ada duit tuh di gresek-gresek ya. Ya transferan 200 ambil di. Ada yang mau dibayar di. Gak ada, gak cukup. Tempe datang. Orang datang minta dinasehati, minta didoakan, ngasih duit. Aman hari ini kan begitu. Besok lagi nanti apa? Biasanya kalau sudah ada woro-woro begitu di grup nih, itu mah nggak ada nih. Adi paling tahu nih. Gak tahu ada apa gitu. Ya uang. Punya kisah-kisah begitu nggak Abi Jabri? Mau bayar UKT, nggak punya uang, tahu ada transferan. Uang belanja itu, bukan bayar UKT. Udah belanja belum tadi? Udah punya anak 19 antum nih. Tambah lagi nanti habis kali 20 ya. Gimana rasanya anak 20 itu? Antum udah dibilang, ini duda ya. Belanja sendiri di pasar ya. Tapi macak guru ini, dinas. Pakaian dinas tanpa nip. Ya. Habis dikit. Siap menikah? Loh. Emangnya yang ngasih makan istri antum? Antum? Allah. Nahnu narzuqukum. Ayat itu sudah hafal. Kami yang memberi rezeki. Atau ada ibu-ibu yang takut suaminya meninggal aja lah, tetap aja hidup. Anak-anaknya tetap makan, ya. Bukan suami yang memberi nafkah, ya. Aslinya Allah, hanya lewat perantaraan suami. Jangan berdoa ganti suami, Mbak Ayu, jangan Mbak Ayu. Mati aja lah gitu, hidup menderita. Itu ujiannya begitu, Mbak Mutia. Ujiannya seorang istri apa? Kalau suaminya belum bisa menafkahi secara secara wajar maksimal gitu. Ujiannya itu. Ujiannya suami apa? Abi Jabri? Kalau sudah punya segalanya ya, pengen istrinya banyak, pengen beli ini, pengen mertuanya banyak, pengen anaknya banyak tuh. Nah begitu lawan-lawanannya. Perhatikan, rizki yang sampai kepadaku, kata beliau, sejak aku berada dalam rahim. Makan apa dalam rahim? Makan. Ibunya ya berizdo, makan. Makan yang kemudian dimakan kembali oleh janin itu. Hingga lahir ke dunia. Sebagaimana yang tertera dalam sebuah hadis sahih
bahwa malaikat diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara, salah satunya apa? Menuliskan rezekinya. Hadirin Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat kepada hambanya sejak dia diciptakan dalam perut ibunya tanpa ada usaha sedikit pun telah disiapkan. Kemudian nikmat tersebut juga diberikan kepadanya setelah ia lahir. Setelah lahir apa? Dapat ASI kan dari ibunya. Tuh, nikmat lagi. Ketika ia hidup, tumbuh besar. Tuh, Al-Ghazi dapat bantal lebih dikit. Nah, tuh, tumbuh besar sampai ada yang melembung, maskum, ahnaf. Saking apa? Nikmat tumbuh besar, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan, menganugerahkan nikmat-nikmat itu, memberi rizki dengan berbagai sebab yang telah Allah tetapkan dan takdirkan. Tapi juga ada yang tipis, itu yang main peci itu tipis. Kenapa ya? Ada yang tipis, ada yang tebal. Tapi dia kan sudah meninggi gitu ya, sejak kecil sudah tinggi jangkung gitu. Hanya belum lebar. Artinya tetap mendapatkan nikmat. Hadirin Allah, kemudian beliau menerangkan di sini dia adalah sesembahanku. Dianya siapa? Allah. Allah yang memelihara kita. Kemudian beliau melanjutkan, Allah lah sesembahan kita. Kita tidak memiliki sesembahan selain Allah, selainnya. Maknanya apa? Tidak ada yang berhak. Tuh. Hak Allah itu apa? Diibadahi, ditauhidkan. Maka tidak ada yang berhak disembah dengan benar selain Dia, selain Allah. Ini merupakan kelanjutan dari ucapan yang lalu, yakni jika Dia yang memeliharaku, ya, dan memelihara seluruh alam semesta, bukan yang lain, maka karena Allah yang cipta, Allah yang memelihara seluruh alam ini, maka Allah lah yang layak untuk disembah. Maka Allah lah yang layak untuk diibadahi. Apa tadi? Allah yang cipta kita, Allah yang memelihara kita, maka Allah yang paling berhak untuk kita sembah. Ditulis itu. Coba cek. Simpulannya tadi. Allah yang cipta kita, Allah yang memelihara kita, Allah pula lah yang paling berhak untuk kita sembah. Cek tulisannya. Hadirin rahimakumullah, kemudian kesadaran pemahaman ini ya penting sekali. Kita semua bisa melakukan apapun atas pertolongan Allah. Maka sungguh aneh sekali jika ada orang yang sombong, membanggakan diri, padahal seluruh yang bisa dia lakukan itu hanya atau berasal dari pertolongan Allah. Nggak bisa dengan sendirinya, gitu loh. Nggak mampu dengan sendirinya. Kemudian beliau berkata, Dia adalah sesembahanku, tidak ada yang berhak aku sembah dengan benar selain Dia. Karena yang berhak untuk disembah adalah Dia,
yang berkuasa atas setiap makhluk. Yang berkuasa itu Allah, ya. Yang tidak mempunyai kekuasaan terhadap makhluk, ya tidak pantas disembah. Gitu. Yang tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan, ya tidak pantas, tidak layak disembah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat Tuhan yang pantas dan yang tidak pantas. Apa di antara yang tidak pantas? Dalam surat Al-Furqan ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Kemudian mereka mengambil ilah-ilah selain Allah untuk disembah, yang tidak menciptakan sesuatu apapun, bahkan mereka sendiri pun diciptakan. Dong dia ciptaan kok mau disembah. Dia sendiri tidak kuasa untuk menolak yang namanya mudorot dari dirinya, dan tidak pula untuk mengambil maslahat manfaat. Dia tidak kuasa mematikan, tidak pula mampu menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Ini Allah menerangkan, ya, sifat-sifat yang itu sifat Tuhan, tetapi yang mengaku Tuhan dia tidak bisa lakukan, gitu. Ya, kok dia ngaku Tuhan, cipta nggak bisa, ya, menolak balak nggak bisa, menghidupkan nggak bisa, ya, itu Allah menunjukkan kelemahan Tuhan yang mengaku-ngaku Tuhan itu. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 7 sifat kekurangan. Kekurangan yang ngaku Tuhan tadi, yang menunjukkan bahwa jika salah satu dari sifat itu terdapat pada Tuhan-Tuhan tersebut, berarti mereka nggak pantas. Dari 7 itu 1 saja ada pada Tuhan yang ngaku Tuhan itu, maka tidak pantas disembah. Karenanya, ya, yang pantas disembah adalah Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan, yang telah menciptakan, yang telah memberikan rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan. Coba tulis. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan. Karena itu semua Allah lah yang mampu lakukan, maka Allah lah yang layak untuk disembah. Selain daripada itu, yang mengaku Tuhan tidak bisa melakukan itu, maka tidak layak, tidak pantas untuk disembah. Ayusyirikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Ditanyakan nih, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun? Ya, berhalanya sendiri juga dibuat oleh orang, ya. Berhalanya yukhlaqun, ciptaan, kok malah dia mengaku sebagai Tuhan. Berhalanya sendiri dibuat, bukan yang mencipta. Hadirin pula, kemudian Allah berfirman, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Segala sesuatu selain Allah disebut alam. Nah, ini kaidahnya. Segala sesuatu selain Allah disebut alam. Dan aku salah satu di antaranya. Itu perkataan penulis, beliau
menyitir ayat alhamdulillahirabbil alamin, maka kemudian segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berhak untuk diibadahi karena kenapa? Karena Allah yang memelihara. Maka keyakinan akidah kita, setiap terjadi peristiwa alam, bagaimana guru IPA-nya, guru sainsnya harus mengembalikan ya, dalam akidah kita itu semua terjadi atas izin dan kuasa Allah, tidak berjalan dengan sendirinya. Bumi atau lempengan itu bergerak sehingga terjadi gempa misalnya. Semua itu berjalan atas kuasa Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan fenomena alam saja istilahnya ya. Alhamdulillah, alhamdulillah ialah pengakuan nih. Kita sering nih ucap alhamdulillah. Apa maknanya? Pengakuan. Jangan ribut sendiri. Malah dosa nanti. Ditulis. Jam. Alhamdulillah ialah pengakuan bahwa yang dipuji nih mempunyai sifat sempurna yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Tuh, Din. Menulis sama gambar, Din. Yang dipuji ya mempunyai sifat sempurna ya, disertai dengan apa? Kecintaan. Sekaligus pengagungan. Ini adalah suatu kaidah yang sangat mendasar ya. Kaidah yang sangat mendasar jikalau sudah diakui, nah ini dipuji-puji ya dengan pujian-pujian dan sifat-sifat yang telah disebutkan, namun tanpa dibarengi dengan kecintaan dan pengagungan, maka yang demikian itu tidak dikatakan pujian. Jadi sebut-sebut saja tak cukup, harus dibarengi dengan cinta dan pengagungan. Maka perkataan penulis lillah, huruf lam di sini bermakna kepunyaan atau milik yang berhak. Kemudian perkataan Rabb bil alamin telah diterangkan bahwa maknanya ialah yang telah menciptakan. Sudah cipta, ngatur mereka serta berkuasa atas segala kondisi. Seluruh kondisi ini kuasa dan rezeki mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Nih, ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah, ingatlah yang menciptakan, wal amru, dan yang memerintahkan. Itu semuanya siapa? Haknya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berkumlah. Kemudian perkataan penulis berikutnya adalah segala sesuatu selain Allah adalah alam. Dikatakan pula alam manusia, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan. Nah, semua itu dikatakan alam. Ya. Mengapa? Karena tanda keberadaan yang menciptakannya itu, yang mengadakan dan yang menguasainya. Ada, tidak dengan sendirinya, ada yang buat, ada yang menguasai. Kemudian saya berkata, dan aku adalah salah satu di antaranya, yakni wahai manusia, aku yang berbicara dengan ucapan ini, yakni yang mengatakan bahwa Rabbku adalah Allah, Rabbuna Allah, yang memeliharaku, dan aku adalah bagian dari alam ini, adalah bagian dari alam tersebut. Aku dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbku.
Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbku. Makna dipelihara oleh Allah ialah makhluk kepunyaan Allah, makhluk kepunyaan Allah. Kita ini milik Allah, dan kemudian Allah yang memelihara kita. Jadi jika ditanyakan kepada antum sekalian, melalui apakah engkau mengenal Allah, mengenal Tuhanmu, mengenal Rabbmu, maka jawabannya apa? Katakanlah melalui, kita mengenal Allah melalui ayat-ayat Allah dan makhluk-makhluk Allah. Adanya sesuatu pasti ada yang mengadakan. Dengan kita mengenal ciptaannya, kita bisa mengenal Allah. Inilah pertanyaan yang kedua tadi. Pertanyaan pertama apa? Pertanyaan pertama apa tadi? Siapakah Rabbmu? Rabbuna Allah, yang memelihara dan memelihara seluruh alam ini dengan nikmatnya. Pertanyaan kedua tadi barusan apa? Apa pertanyaannya? Melalui apakah engkau mengenal Rabbmu? Kenal Allah itu melalui apa, Farouk? Jawabannya melalui ayat-ayatnya dan juga makhluk-makhluk ciptaannya. Dan siapa Rabbmu? Dalil apa yang engkau pakai untuk mengenal Rabbmu? Maka jawablah dengan ayat-ayat dan makhluk-makhluk ciptaannya. Ini menunjukkan bahwa Dia yang telah menciptakanku dan Dia Allah yang telah memberiku rezeki. Dialah sembahanku. Tiada sesembahan selain Dia. Sultan, nulis yang kabar. Dari segi bahasa, al-ilah memiliki banyak arti ya. Di antaranya bermakna burhan. Al-ilah itu maknanya juga burhan. Burhan itu keterangan dan dalil. Itu berdasarkan surat Al-Hadid ayat 9. Ayat-ayat syariah. Ayat Allah itu ada dua. Apa? Ayat syariah yang pertama. Maksudnya apa? Wahyu yang dibawa oleh para rasul. Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatim bayyinat. Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang, yaitu apa? Al-Qur'an. Surat Al-Hadid ayat 9. Jika ditanyakan kepada antum bagaimana wahyu dapat dijadikan dalil kebenaran, maka jawabannya apa? Wahyu yang dibawa para rasul ini adalah wahyu yang sudah tersusun rapi dan sempurna. Isinya tidak ada saling berlawanan ya. Allah terangkan walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, kalau Al-Quran itu bukan kalamullah, wahyu dari Allah, pastilah saja terdapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Ya, ini sebagai bukti bahwa Allah Al-Quran itu kalamullah. Al-Quranul Karim merupakan dalil bahwa apa? Adanya Rabb yang maha agung. Yang demikian itu adalah dalil dari ayat-ayat syariah.
Kemudian ayat-ayat syariah ini berfungsi untuk menegakkan kemaslahatan. Tuh. Jadi ayat Allah ini berfungsi untuk menegakkan kemaslahatan hamba dan merupakan jaminan untuk mendapatkan apa? Kesejahteraan agama dan dunia seorang hamba. Jadi Allah Azza wa Jalla telah ini menetapkan syariat untuk kita nih. Syariat ini ditetapkan untuk kita dalam Al-Quran melalui lisan Rasulnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjamin semua kemaslahatan kita. Tidak ada satu permasalahan pun melainkan pasti ini akidah nih, melainkan pasti ada pemecahannya atau solusinya dalam syariat yang agung ini. Apakah syariat itu kemudian secara mujmal, global, atau secara tafsili terperinci menerangkan solusi-solusinya. Mungkin saja kita yang belum mendalami, mentadaburi secara utuh atau secara lengkap sehingga kita belum menemukan solusi-solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Jadi Allah itu yang pertama tadi. Ayat-ayat apa yang pertama? Ayat-ayat syariah. Kemudian yang kedua, ayat-ayat tulis. Ayat-ayat yang kedua apa? Kauniyah. Tuh. Tahu nggak itu anunya? Materinya ada itu di grup. Berisdo. Ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah yaitu para makhluk. Nah, nih seluruhnya. Makhluk ini ya hewan, manusia, jin, ya. Itu menjadi tanda. Langit ciptaan Allah, gak ada tiangnya. Bumi katanya buminya bulat ya, bulat. Datar gimana itu? Hewan, antum pernah mikirin hewan di dalam kayu, batang kayu? Bagaimana bisa dapat makan gitu? Bagaimana itu? Tumbuh-tumbuhan, semualah yang kita saksikan ini, kalau akidah kita benar, kuat, menghantarkan kepada keimanan, ya, peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah penulis mengatakan, maka katakanlah dengan ayat-ayat, tanda-tanda dan makhluknya, jika kita tafsirkan dengan ayat-ayat syariah dan kauniyah, maka memasukkan perkataan makhluk-makhluknya Allah itu ke dalam perkataan ayat-ayatnya, karena makhluk adalah ayat kauniyah. Berarti perkataan penulis termasuk bab penyandaran ya, atau perkara yang khusus kepada yang umum dengan menitik beratkan kepada perkara yang khusus. Makhluk disebut secara khusus padahal makhluk sudah termasuk dalam ayat-ayat tanda-tanda, karena makhluk adalah sesuatu yang dapat diketahui oleh siapa saja, yang alim maupun yang jahil. Makhluk ini kita bisa tahu nih, orang pintar, orang bodoh tahu ada makhluk ciptaan Allah. Adapun jika ditafsirkan dengan ayat-ayat syariah saja, maka kita menafsirkan makhluk dengan ayat-ayat kauniyah, yang berarti termasuk dalam bab atau mughayyir secara eksplisit. Maksud dari ucapan Syekh rahimahullah adalah
Ayat-ayat kauniyah bukan ayat-ayat syariah. Hal ini berdasarkan kepada ucapan beliau, di antara ayat-ayatnya adalah siang dan malam. Tuh, matahari dan bulan. Itu tanda-tanda ayat kauniyah itu. Di antara makhluknya ada 7 lapis langit. Tuh. Dan bumi yang 7 lapis pula. Dan apa yang ada di antara keduanya itu. Ya, beliau menyebutkan secara khusus ayat-ayat kauniyah karena hal tersebut dapat dipahami oleh orang yang alim maupun yang jahil sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Hadirin Allah, kemudian beliau melanjutkan, ya, di antara ayat-ayatnya adalah adanya siang dan malam. Tuh. Siang dan malam. Kemudian matahari dan bulan. Di antara makhluk-makhluknya adalah 7 langit dan 7 bumi beserta seluruh yang ada di antara keduanya. Mainan air lo. Jawab aja ini. Gini, jawab aja. Cek masjidnya. Gandel kamu. Jadi alhamdulillah, beliau mengatakan, penulis kitab, di antara ayat-ayatnya adalah siang dan malam. Salah satu dalil nih, dalil yang bisa kita pahami keberadaan Allah itu melalui bergantinya ini siang malam, ya. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat tadi rububiyahnya, ya. Rububiyahnya yang mengatur tadi, mudabbir tadi. Yang itu tunggal, ya, tauhid rububiyah Allah. Mungkinkah pengaturnya banyak? Tidak mungkin, ya. Imam sholatnya 2, tidak mungkin. Kepala sekolahnya 2, tidak mungkin, ya. Kepala rumah tangganya 2, Abu Jabri. Bunuh-bunuhan tuh udah banyak itu. Ya, gimana Abu Jabri? Rupanya pada bunuh-bunuhan tuh gara-gara poliandri. Presidennya 2, nggak mungkin. Yang ada wakil, ya. Ini kalau dicontohkan gimana contohnya Abu Jabri? Ini mau malamnya jam berapa? Maghrib, ya. Nanti Tuhan A, Tuhan B mau sekarang. Jam berapa? Jam 3. Mana bisa, ribut lah ntar Tuhan tuh. Berantem. Satunya mau nanti, satunya sekarang. Gelap. Tidak mungkin, gitu loh. Akal sehat kita, manusia tidak akan mungkin bisa terima namanya Tuhan melakukan perbuatannya ada sekutu, nggak mungkin, ya. Tuhannya satu sendiri, wahid tunggal, ya. Pergantian siang dan malam dan yang datang silih berganti dengan pengaturan yang sangat rapi. Mungkinkah setiap menit ada azan di muka bumi ini, Abiris? Iya, karena Allah terus diagungkan. Karena tidak ada waktu yang sama. Di kita aja ada WIB, ada apa? Kita, ya kan? Bisa yang ngatur itu orang atau banyak yang ngatur. Sudah secara logika sudah tidak mungkin kita bisa terima nalar kita, dan pasti itu akan terjadi kekacauan kalau sampai Tuhannya itu banyak, ya, mustahil, ya. Yang kedua, perbedaan waktu antara malam dan siang. Tuh, jikalau waktu malam tak pernah bertambah selama-lamanya, tentu ini merupakan ayat
ayat kekuasaan Allah. Namun dengan bertambahnya waktu malam dan berkurangnya siang pada musim dingin serta berkurang malam pada musim panas dan bertambahnya siang pada musim panas menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Malam dan siang merupakan nikmat. Kok bisa begitu? Bagaimana kalau hidup ini siang terus? Itu gimana di Quran tuh? Dijadikannya malam sebagai waja'alnal laila libasa. Ya. Waja'alnan nahara masa. Malam jadi apa malam? Baju ya, untuk tidur. Dijadikan siang untuk apa? Mencari penghidupan. Pergi ke Jatimulyo kan bekerja. Fantasiru fil ar. Malam jadi James Bond, jaga masjid dan kebun. Dari marbot marbot masbuk. Itu ada ayat yang bagaimana? Apa lagi? Lah tidur aja nih, itu mau ngajar sehari. Pakaian apa itu? Huna libasu pakaian ya. Jadi bagaimana itu di tafsirnya? Suami laki-laki pakaian dari wanita itu, suami pakaian dari istri pakaian dari istri pakaian suami. Itu diibaratkan bagaimana dong? Seperti siang malam hidup nih. Ada konsep pulang ya Bijabri. Itu kalau orang udah punya istri, ada konsep pulang ke rumah. Kalau nggak punya istri ya siapa yang nunggu? Anak nunggu, nggak ada. Bahkan itu kalau orang menikah seperti siang malam gimana jadinya dulu? Umpamanya suami siang, istri malam gitu ya. Jadi kalau orang menjomblo terus, kehidupannya cuman siang terus yang laki ini. Iya. Yang jomblowati malam terus gak ada siang. Bayangin tuh, kehidupan tidak berjalan dengan baik, Brisdo. Nah ini. Jadi orang hidup hari-harinya cuma siang, panas terus. Gak pernah dingin. Yang perempuan ini dingin terus, jomblowati, gak pernah panas. Jombloan dan jomblowati juga bisa ya. Namun dengan bertambahnya waktu malam dan berkurangnya siang tadi ayat-ayat Allah, maka dan malam dan siang merupakan nikmat. Nikmat. Tentu belum pernah ya merasakan nggak bisa tidur. Nah, sering. Punya utang ya. Iya. Artinya nikmat malam itu diantaranya dengan tidur. Makanya setelah bangun tidur suruh berdoa. Gimana doanya, Rik? Alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dan Nabi sudah sering mendapati tamu berobat yang penyakit keluhannya tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Ada itu Mbak Ayu yang tanda tangan ijazah Mbak Ayu kayaknya. Istrinya Prof Khairul. Iya. Susah tidur. Ini ruqyah dulu. Khairul Anwar. Kemudian apa? Berikutnya, malam dan siang merupakan nikmat Allah Ta'ala kepada hambanya. Kalau sekiranya malam berlangsung terus menerus, gimana coba? Malam terus. Terus menerus, tentunya segala kemaslahatan hamba akan terhambat.
Walaupun diterangi lampu ya tetap beda ya. Emang jemur gimana kalau cuma pakai lampu? Mau berapa watt? Ya nggak sama matahari dengan lampu ini cahaya listrik. Belum lagi tanaman-tanaman itu ya tidak dapat sinar. Kemudian apa? Terhambat kemaslahatan karena sesungguhnya seseorang insan akan mengendur nih. Oh mengendur nih. Kendor, Abi Jabri kendor nih. Jika malam menjelang dan kemaslahatan manusia pun tidak dapat diwujudkan karena kemaslahatan tersebut hanya dapat dijalankan pada siang hari. Dan jika malam tidak ada, tentunya banyak penduduk dunia yang mati, Pak. Binasa nih. Kenapa kalau nggak ada malam? Karena tidak ada waktu malam yang dapat mereka gunakan untuk tidur. Karena siang terus. Malam juga salah satu nikmat agung dari Allah yang diberikan kepada hambanya karena manusia kembali ke tempat tinggal mereka untuk tidur dan istirahat agar esoknya dapat memulai aktivitas baru dengan semangat baru. Lalu bagaimana yang begadang? Yang namanya Abi Adi. Begadang jangan begadang. Oh. Begadang. Masya Allah. Maka kesimpulannya semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Namun manusia sering lalai nih. Manusia sering lalai, ghaflah. Abi Jabri coba sih beliin kitab itu Tambihul Ghafilin. Mantap tuh. Dulu guru saya di masjid tuh waktu kecil TK lah ya. Sering peringatan bagi orang-orang yang lalai atau di PDF lebih. Isinya lumayan ini apa detail. Goplah ya orang-orang yang lalai. Tambihul Ghafilin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sering mengulang-ulang dalam Al-Quran dengan menyebut malam, siang, matahari, bulan, penciptaan langit dan bumi. Ini kenapa? Supaya manusia mau mengingat-ingatnya dan tidak lalai serta lupa. Ya, jadi di antara ayat-ayatnya adalah adanya siang dan malam, matahari dan bulan menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Tadi ada ayat kauniyah, ada ayat apa yang pertama? Syar'iyah. Kemudian berikutnya Syekh melanjutkan perkataan penulis matahari dan bulan yakni adalah salah satu tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan keberadaan Allah. Nih, untuk biar tahu rasa-rasa hati Allah itu ada, ini disuruh kita ya, salah satunya adalah supaya kita merasakan keberadaan Allah, kita lihat matahari, bulan, ya. Sifat kerububiyahan dan ketuhanan yang maha tunggal adalah matahari dan bulan. Sebagaimana ya ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama, coba perhatikan perputarannya yang terus menerus. Matahari itu sejak Allah menciptakan matahari dan bulan hingga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan alam ini nanti kiamat, matahari itu terus beredar, gak mandek. Surat Yasin ayat 37-38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum
muzlimun wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka dalam kegelapan dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Jadi bersering kan di pondokmu dulu kitab ini dipelajari kan? Ini paling nyambung nih Mbak ini juga nih Mbak Mutia nih. Iya kan? Paling belajar akidah kitab ini sama Hafiz ya yang sering. Ya. Dalam qiraah yang lain dibaca limustaqarril laha, artinya matahari tidak mempunyai tempat yang tetap. Jadi matahari itu enggak mandek terus bergeser, ia terus menerus beredar hingga hancurnya dunia biiznillah. Oleh karena itu jika matahari tersebut terbenam di suatu tempat, ia akan terbit di tempat lain, dan hal ini tidak bertentangan dengan hadis sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadhihi tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha tahtal arsi wa takhiru sajidatan. Sungguhnya matahari ini terus beredar hingga di ujung orbitnya di bawah ars, kemudian sujud. Nah ini seluruh makhluk itu ya harus sujud kepada Allah, ya bertasbih, bersujud, beribadah dengan caranya masing-masing ya. Kita yang tidak tahu. Adapun kita beribadahnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Allah, mungkin saja ketika terbenam ia sujud di bawah ars sambil terus menerus. Nah ini tafsirnya begitu. Beredar di orbitnya. Jadi seluruh makhluk itu tunduk dalam kekuasaan Allah. Ya. Yang kedua, dari sisi pengaturan yang sangat rapi, gitu. Pusing nggak Pi kalau gurunya dua di kelas, satu suruh buka bab 1, satu suruh buka bab 2 LKS-nya. Yang mana ini? Ini pening, tinggal tidur. Ya, pengaturan sangat rapi. Matahari beredar pada orbitnya selama 1 tahun. Setiap hari ia terbit dan terbenam pada orbit yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Tidak pernah keluar dari jalur, ya. Pada awalnya, nah, jalur tersebut pada awalnya Allah menampakkan bulan seperti benang. Tuh, lihat tuh. Lantas sinarnya terus bertambah sehingga ia sempurna sebagai bulan purnama. Ini ada dalam surat Yasin juga nih, ayat 40. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Wa kullu fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan. Tuh. Dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, siapa yang ngatur? Allah, ya. Yakni tak mungkin matahari terbit di malam hari sehingga ia bertemu dengan bulan, tak mungkin dan tak pernah terjadi. Begitu juga malam tak mungkin mendahului siang sehingga ia datang sebelum waktunya. Dan wakulu semuanya bermakna yaitu matahari, bulan, bintang fi falaki yasbahun, berada di orbitnya, yakni terus berputar mengelilingi orbitnya. Ini semua menunjukkan keagungan Allah Sang Pencipta, menunjukkan kekuasaannya dan menunjukkan hikmahnya. Itu yang kedua. Kemudian dapat dilihat dari sisi yang lain, yang ketiga adalah matahari dan bulan memberi manfaat kepada
Manusia yang sangat banyak, ya bukan hanya manusia, seluruh makhluk. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an. Diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisan. Ada hisan. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dalam perhitungan. Wasinin wal hisab, dan perhitungan. Perkataan penulis, di antara makhluk-makhluknya adalah 7 lapis langit nih. 7 lapis langit. Di antara makhluknya yang terbesar yang menunjukkan keagungan dan keesanya adalah langit yang 7 lapis. Gimana ya lapisannya itu? Ada batas-batasnya bagaimana? Siapa yang tahu ini? Ketinggian dan keluasannya, bentuknya yang bundar seperti ciptaan, dan bangunannya yang besar. Perkataan penulis, dan bumi yang 7 lapis, di antara makhluk-makhluknya yang besar adalah bumi yang 7 lapis. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi ini terhampar dan ditundukkan bagi para hambanya. Menjadikan di dalamnya berbagai jalan, ditundukkan. Dengan adanya matahari itu rizki dan penghidupan. Ya, berapa orang yang membutuhkan cahaya, tenaga surya misalnya. Dari itu kehidupan berjalan, tumbuh-tumbuhan bisa hidup. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut-nyebut langit dan bumi di dalam Al-Qur'an, dan mengajak hambanya untuk memperhatikan serta memikirkan ciptaannya. Inna fis samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin. Kalau kita beriman nih, sungguhnya pada langit dan bumi kita bisa melihat tanda-tanda, atau terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau kita punya iman, supaya kita mengenal Allah, kita harus mempelajari akidah ini. Di antaranya caranya dengan melihat ciptaan Allah, langit dan bumi. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Sungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan dari manusia itu layak namun tidak mengetahuinya, sehingga dia tidak beriman. Perkataan penulis, dan yang ada di dalamnya ini termasuk makhluknya yang besar. Tidak yang mengetahui kecuali Al-Khaliq. Yang ada di antara keduanya juga termasuk makhluk yang besar. Wa min ayatil laili wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Surat Fussilat ayat 37. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah ialah malam, adanya malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari. Ada orang yang nyembah matahari? Ya. Orang apa itu? Shinto ya? Agama apa itu? Orang Jepang ya? Tuh, dilarang oleh Allah ini, jangan kamu sembah matahari. Kan itu pada akhirnya pas matahari disembah, pas maghrib mataharinya hilang, Tuhannya hilang itu. Ya, nyembah bulan. Bulan malam ada, pas subuh hilang bulannya. Ya, tuh. Maka jangan nyembah matahari, jangan nyembah bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah. Siapa Allah itu? Yang telah menciptakan keduanya itu,
matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Alhamdulillah. Ya, perkataan penulis berikutnya adalah, dan sebagian dari tanda-tanda tadi, walaupun matahari dan bulan termasuk makhluknya yang besar itu, gede ya. Manusia kan kecil nih, matahari bulan segitu gede. Namun tidak dituntut untuk sujud kepada keduanya, karena keduanya makhluk. Ya, kita nggak disuruh sujud kepada matahari, kepada bulan walaupun gede. Ya, kita tidak dituntut untuk sujud kepada matahari, ya, pada bulan. Karena kedua makhluk tersebut adalah makhluk yang diatur dan tunduknya kepada Allah. Allah mengatakan, wasjud lillahilladzi khalaqahunna. Tetapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakannya. Nah ini, yang ciptakan keduanya tadi. Yani kita menyembah Allah semata, karena Allah adalah Maha Pencipta, Maha Agung. Tinggalkanlah peribadatan kepada selain Allah, walau bagaimanapun besar bentuknya dan banyak faedahnya, karena memang ia tidak berhak untuk diibadahi. Yang demikian itu adalah hak penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, maknanya apa? Jika kamu hanya menyembah kepadanya, yakni sembahlah dia semata dan mukhlisin, ikhlaskan niat ibadah hanya kepada Allah. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian perkataan beliau, ini merupakan berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita imani ya. Berita kabar dari Allah bahwa Allah membuat langit itu dalam waktu 6 masa. Di sini disebutkan 6 hari. Dimulainya dari hari Ahad dan selesainya pada hari Jumat. Berdasarkan hadis. 4 hari untuk menciptakan bumi dan 2 hari untuk menciptakan langit. Sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini wa taj'alu lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Summa istawa ila sama'i wa hiya duhanun faqala lahu walil ardi tiya tau'an au karhan. Ini qala ta'ataina ta'i'in faqadahunna sab'a samawatin fi yaumaini wa auha fi kulli sama'in amroha wa zayyana sama'a dunya bima sabiha wa hibdan dzalika taqdirul azizil alim. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa, kemudian kamu adakan sekutu-sekutu baginya yang bersifat demikian, itulah Rabb semesta alam. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung. Ya Allah ciptakan gunung nih. Ya santri, belajar IPA, alam, gunung-gunung siapa cipta? Allah. Yang kokoh tuh, enggak longsor-longsor aslinya, itu kuat itu. Kayak jadi pasak ya, tiang. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya itu. Kemudian dia menuju langit. Dan langit itu masih merupakan asap. Tuh, langit itu asap tuh. Awan tuh kan, asap. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Lalu dia berkata kepadanya,
kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa, tau'an wa karhan, rela, pokoknya rela atau tidak, tunduk semuanya. Keduanya menjawab, bumi itu suruh tunduk kepada Allah, kami datang dengan suka hati. Bumi jawab begitu, maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Maka berarti apa makna firman Allah ini? Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya, Allah yang atur dalam 4 masa, yaitu seluruhnya selesai selama 4 hari, bukan 4 hari selain dari 2 hari yang sebelumnya. Sebab kalaulah demikian berarti penciptaan langit dan bumi menjadi 8 hari. Zahir ayat ini menunjukkan bahwa hari yang disebutkan dalam ayat di atas sama dengan hari yang kita ketahui, karena Allah Ta'ala menyebutkannya dengan bentuk nakiroh yang jelas. Maka harus diartikan dengan makna yang sudah dikenal. Jika Allah kehendaki, dia dapat menciptakan dalam sekejap saja. Namun dia mengaitkan sebab kepada musababnya menurut tuntunan hikmah Allah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam nih. Santri, kalau ditanya Allah ada di mana? Summastawa alal ars. Allah beristiwa di ars. Kalau ada yang masih takut ke kamar mandi, aduh ngapain? Takut ada setan. Aduh, Allah selalu melindungi hamba-hambanya. Kita cukup berta'awud, berlindung, ya. Allah bersemayam di ars, ya. Atap yang menaungi seluruh makhluk. Dalam ayat tersebut terdapat penetapan bersemayamnya Allah di atas ars sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah bersemayam di atas ars sangat banyak, ya, untuk dihitung, dan kaum muslimin telah sepakat tentang hal itu. Yughshil laila wan nahar, yughshil lailan nahara yatlubuhu asisa. Masing-masing saling menutupi, gelap akan pergi jika cahaya datang, dan cahaya akan pergi jika kegelapan datang. Yang satu mengikuti yang lainnya, hasisa artinya dengan cepat, tidak terlambat. Jika yang satu pergi maka yang lain datang, jika yang satu datang maka yang lain pergi. Syamsu wal qamaru wan nujuma musakharatin bi amrih. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, bintang masing-masing tunduk kepada perintah Allah. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Baik, mudah-mudahan bermanfaat kajian akidah kita pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.